Kalau kita sering jalan-jalan naik kereta, pasti nggak asing lagi dengan suara seperti ini. Suara jeduk-jeduk atau goces-goces yang kita dengar pas naik kereta sebetulnya menjadi tanda bahwa pemasangan relnya udah sesuai dengan standar keselamatan. Tapi kenapa harus begitu ya? Yuk kita cari tahu dengan belajar tentang pemuaian. Let's go! Teman-teman, kenalin, ini Stickman. Dia lagi nunggu seseorang di ruangan yang ada AC-nya. Karena AC-nya nyala, Stickman cenderung berdiri diam aja karena dia udah merasa adem dan nyaman. Tiba-tiba, AC di ruangan itu rusak. Awalnya Stickman biasa aja, tapi ruangannya akhirnya jadi makin panas dan Stickman sendiri merasa nggak nyaman. Saking gerahnya, Stickman mulai keringetan dan gelisah. Jadi dia mulai deh jalan-jalan di dalam ruangan itu. Teman-teman, apa yang terjadi pada Stickman tadi sedikit mewakili apa yang terjadi pada sebuah benda kalau dia dipanaskan. Saat sebuah benda jadi panas, dia akan mengalami pemuaian yang dalam ilmu fisika didefinisikan sebagai peristiwa bertambahnya ukuran sebuah benda akibat kenaikan suhu. Supaya kita bisa mengerti kenapa hal itu terjadi, maka kita perlu melihat benda tersebut di tingkat yang paling kecil, yaitu atomnya. Setiap benda pasti terdiri atas atom. Ada juga beberapa benda yang atom-atomnya bergabung jadi satu kelompok yang disebut sebagai molekul. Di dalam zat padat, mereka saling berdekatan. Di dalam zat cair, mereka agak renggang. Sementara di dalam gas, mereka saling berjauhan. Nah, sekarang kita akan cek lagi ke Stickman yang masih menunggu di ruang tunggu sambil kepanasan. Peran Stickman di sini adalah mewakili atom atau molekul di dalam sebuah zat. Sementara, zat tersebut sendiri diwakilin oleh ruang di tempat Stickman berada. Kalau suhu ruangannya rendah, itu ibaratnya AC di ruangan itu berfungsi. Pada kondisi suhu rendah, atom atau molekul zat itu cenderung bergerak lambat. Sementara kalau misalkan zatnya panas, itu ibaratnya AC di ruangan itu rusak dan suhu ruangannya pun juga jadi makin tinggi. Pada kondisi suhu tinggi, atom atau molekul zat itu bergerak lebih cepat. Jadi jarak rata-rata di antara mereka makin besar. Ini artinya secara rata-rata, ruang yang terdapat di antara satu atom atau molekul dengan yang lain makin besar juga. Dan akibatnya, zat tersebut mengalami kenaikan ukuran. Teman-teman, saat yang ditunggu-tunggu udah tiba nih. Kita sekarang akan membuktikan bahwa pemuaian itu betul terjadi dan kita pun juga akan langsung mengamatinya dengan menggunakan alat ini. Tenang aja, teman-teman bisa kok bikin sendiri di rumah. Simak baik-baik ya. Yang kita perlu cuma air berwarna, corong, botol kaca, sedotan, sama plastisin. Pertama, tuang air ke dalam botol. Nggak perlu sampai penuh, kira-kira seperempatnya aja. Setelah itu kita bikin sumbat dari plastisin. Bungkus bagian tengah sedotan dengan plastisin, terus ditaruh di mulut botolnya. Pastiin plastisinnya rapat dan nggak ada celah yang tersisa di mulut botolnya. Kalau sumbatnya udah oke, kita atur posisi sedotannya. Ujungnya harus ada di dalam air, tapi nggak sampai dasar. Jadi perhatiin gambar ini supaya lebih jelas ya. Kalau botolnya udah selesai, saatnya kita lanjut ke tahap berikutnya. Kita akan rendam bagian bawah dari botol ini dengan air mendidih. Dan setelah beberapa lama, ternyata kita lihat ada air yang menaiki sedotannya. Setelah eksperimen ini sukses, coba kalian taruh botolnya di tempat yang kena sinar matahari langsung pas yang bolong. Setelah beberapa menit, amati apa yang terjadi pada ketinggian air di sedotan. Kira-kira kenapa bisa begitu ya? Teman-teman boleh pause dulu videonya sebentar di sini sebelum lanjut untuk memikirkan jawabannya. Sebetulnya apa yang barusan kita buat ini adalah sebuah termometer sederhana. Termometer-termometer yang berisi cairan seperti alkohol atau raksa, cara kerjanya mengikuti prinsip pemuaian. Waktu bagian bawah botol direndam air panas, kaca dan air di dalamnya pun juga jadi panas dan memuai. Pemuaian air mengakibatkan volumenya bertambah sedikit dan permukaan airnya pun naik. Karena luas penampang sedotannya lebih kecil dari luas penampang botol, maka kenaikan permukaan air di dalam sedotan lebih tinggi dari di luar sedotan. Di eksperimen kedua, kan botolnya ditaruh di bawah sinar matahari langsung tuh. Lama-lama bukan cuma botol dan airnya aja yang jadi panas, tapi udara di dalamnya juga. Saat udaranya memuai karena suhunya meningkat, dia kan nggak bisa pindah kemana-mana karena botolnya disumbat. Jadi tekanan udara di dalam botol naik dan airnya terdesak ke atas sedotan.
Penambahan ukuran suatu benda kalau dipanaskan itu tergantung pada 3 faktor. Yang pertama, ukuran awal benda. Katakanlah kita punya 2 bilah logam yang dipanasin dari suhu awal yang sama sampai suhu akhir yang sama juga. Jenis logamnya pun sama, tapi panjangnya beda. Yang satu panjangnya 50 cm, yang lain 100 cm. Pas udah selesai dipanasin, bilah yang lebih panjang mengalami kenaikan ukuran yang lebih besar. Lebih tepatnya 2 kali lipat kenaikan ukuran bilah yang lebih pendek. Ini artinya besar pemuaian berbanding lurus terhadap ukuran awal benda. Yang kedua, kenaikan suhu. Sekarang ukuran dan jenis bilahnya sama, dan dua-duanya sama-sama punya suhu awal 15 derajat Celcius. Salah satu bilah dipanasin sampai 45 derajat Celcius, sementara yang lainnya dipanasin sampai 75 derajat Celcius. Ternyata, bilah yang dipanasin sampai 75 derajat Celcius mengalami kenaikan ukuran yang lebih besar. Lebih tepatnya 2 kali lipat, karena kenaikan suhunya 60 derajat Celcius. 2 kali lebih besar dari kenaikan suhu bilah yang lainnya lagi, yang cuma naik 30 derajat Celcius. Ini artinya, besar pemuaian berbanding lurus terhadap kenaikan suhu. Yang ketiga, jenis bendanya sendiri. Masing-masing benda punya kemampuan muai yang berbeda yang dikenal sebagai koefisien muai, yang memiliki simbol abjad Yunani alfa. Kali ini kita punya 2 bilah yang ukurannya sama dan dipanasin dengan kenaikan suhu yang sama juga. Yang berbeda adalah jenisnya. Satu bilah terbuat dari besi, yang lain aluminium. Karena koefisien muai aluminium lebih tinggi dari koefisien muai besi, maka kenaikan ukuran bilah aluminium lebih besar. Ini artinya besar pemuaian juga berbanding lurus terhadap koefisien muai bendanya. Sedikit informasi tentang koefisien muai. Ini adalah sebuah besaran yang memberikan kita gambaran tentang seberapa besar pemuaian sebuah benda saat benda tersebut mengalami kenaikan suhu. Semakin tinggi koefisien muainya, maka semakin besar juga kecenderungan benda tersebut untuk memuai. Meskipun skalanya kecil, pemuaian tetap memiliki efek yang bisa dirasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Yang pertama, seperti yang sebelumnya kita udah coba, adalah penggunaan termometer kaca atau termometer transparan. Termometer jenis ini mengandung cairan, biasanya alkohol, di dalam tabung sempit. Kalau udara lagi panas, cairan di dalam termometer akan memuai dan naik ke atas tabung. Yang kedua, yaitu penggunaan sebuah alat yang disebut dengan bimetal. Bimetal adalah 2 bilah logam yang berbeda yang dipasang satu di atas yang lain. Karena jenisnya beda, maka besar pemuaiannya juga akan berbeda. Waktu bimetal memanas, logam yang lebih mudah memuai akan mendorong logam yang satunya lagi, jadi bimetalnya akan melengkung. Nah, bimetal banyak dipakai di alat-alat pemanas kayak setrika, catok rambut, dan ketel listrik sebagai salah satu komponen di rangkaian listriknya. Kalau suhunya udah cukup panas, bimetalnya kan melengkung tuh. Akibatnya rangkaiannya otomatis jadi terbuka dan memutus aliran listrik, sehingga alatnya nggak jadi terlampau panas. Lalu yang ketiga, saat memasang rel kereta api, para teknisi harus memastikan bahwa di antara 2 segmen itu ada celahnya. Celah ini dikenal sebagai sendi ekspansi. Gesekan yang terjadi antara roda kereta dan rel bisa membuat suhu rel naik drastis. Jadi, di antara satu segmen dan yang lain perlu disediakan celah supaya tersedia ruang untuk rel memuai. Dan tanpanya, rel kereta lama-lama bisa bengkok dan berujung petaka. Nah, teman-teman kan udah mendapatkan ilmu lebih banyak tentang pemuaian nih. Sekarang saatnya teman-teman menantang diri sendiri dan menjawab soal-soal yang ada di layar. Pertanyaan yang pertama, secara umum, wujud benda apa yang paling mudah memuai? Padat, cair, atau gas? Pertanyaan yang kedua, mengapa tidak disarankan untuk menuang air panas ke gelas yang baru dikeluarkan dari lemari es? Teman-teman, kita udah hampir sampai di akhir acara hari ini nih. Tapi sebelum kita udahan, yuk kita rangkum dulu apa yang kita pelajari hari ini dalam 3 poin penting. Poin pertama, pemuaian adalah kenaikan ukuran benda saat dipanaskan. Poin kedua, saat suhu benda meningkat, atomnya bergerak lebih cepat dan membentuk ruang antar atom yang lebih besar. Poin ketiga, besar pemuaian sebuah benda ditentukan oleh ukuran awal, kenaikan suhu, dan koefisien muai benda tersebut. Untuk jawaban dari pertanyaan minggu ini, mengapa kereta gojes-gojes saat bergerak? Hal itu karena roda keretanya bergerak melewati sendi ekspansi,
yaitu celah yang memberi ruang bagi rel untuk memuai. Oke semuanya, sampai di sini dulu ya pertemuan kita di hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap penasaran, dan tetap temukan hal-hal baru di sekitarmu. Bye-bye!